Semangat untuk terus membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi terus digaungkan oleh anggota DPR RI Kang Herman Hairon beserta istrinya yang merupakan pembina UMKM dan entrepreneur muda di wilayah Jawa Barat melalui Yayasan Sehatinya yang bergerak di bidang perekonomian untuk membangun dan menciptakan pengusaha-pengusaha muda dari kalangan milenial. Dan pada saat momen pergantian malam tahun baru, Kang Herman Hairon beserta istrinya Dr. Ratnawati menyempatkan menggelar talk show dan sharing session dengan kalangan mahasiswa-mahasiswi di wilayah Cirebon untuk bisa membangun sebuah kemitraan, membangun sebuah semangat untuk dunia usaha, perekonomian, UMKM dan entrepreneur muda. Berikut kita ikuti acaranya. 2023 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023, tentu harus memberikan rasa optimis. Selain juga memberikan informasi apa yang semestinya diperhatikan dan menjadi pengetahuan para milenial ini. Saya hanya mengingatkan sebetulnya karena sesungguhnya mungkin informasi itu juga sudah mereka terima. Dan saya melihat bahwa ada keinginan besar dari adik-adik milenial ini ke depan ingin lebih maju, ingin ada jalan menuju kepada usaha yang lebih mapan. Karena hampir seluruhnya kelihatannya ya mereka lebih suka menjadi pengusaha gitu ya. Dan bagaimana meniti karirnya, bagaimana dengan sistem permodalannya, bagaimana untuk bisa ke depan lebih maju. Tentu ini harus kita berikan ruang, jalan yang mereka sendiri mampu untuk melewatinya, mampu untuk bisa mencapai target dan sasarannya, mampu untuk bisa meraih cita-citanya. Selain juga tadi banyak aspirasi terkait dengan persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Contoh misalkan ada wilayah PLN yang pembangkit PLN di sekitar Mundu yang tentu ini mencemari. Ini juga nanti saya akan dalami. Kemudian ada persoalan yang terkait dengan usahanya, sampai saat ini sulit untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal. Ini pun harus dibantu, karena kalau nggak dibantu, terus ini menjadi problem kultural, terus saja menjadi masalah. Usahanya tidak bisa maju-maju karena ada keterbatasan terhadap usahanya itu sendiri, sehingga harus kita berikan solusi. Dan solusi inilah yang kami tawarkan kepada mereka agar ke depan tentu sekali lagi bisa survive, bisa lebih maju dan berkembang usahanya. Bahkan yang belum usaha juga menginginkan mereka bergabung dalam mitra sehati yang dibina oleh istri saya Dr. Ratnawati. Oleh karena itu media saya kira juga harus menyuarakan, dan tentu ini bagian resolusi tahun 2023 sesuai dengan tema diskusi bersama milenial pada malam ini. Bu, apa yang bisa Ibu serap dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi, Bu? Tadi seperti yang sudah Pak Herman katakan, mereka lebih cenderung ingin menjadi entrepreneur ya. Jadi bidang usahanya mungkin macam-macam. Tadi juga ada yang secara individu menanyakan bagaimana cara bergabung dengan Sehati. Langsung minta nomor teleponnya karena tadi saya belum sempat sharing. Dan persoalan lain yang mereka ungkapkan mungkin tidak bisa terbuka di sini. Tadi juga sempat sudah menanyakan bagaimana nomor Pak Herman. Kami selaku pembina dari Yayasan Mitra Sehati menangkap ini bahwa di tahun depan kami ingin lebih membina lagi mungkin ke para entrepreneur muda, terutama anak-anak milenial dan Gen Z ini yang sebetulnya mereka punya gagasan dan ide yang lebih baik atau lebih banyak. Seperti tadi juga dikatakan oleh Pak Herman, kita juga akan memfasilitasi beberapa kegiatan yang nanti bisa meningkatkan apa keinginan mereka, apa yang mereka ingin capai di tahun depan. Itu kita akan bentuk kelompok-kelompok milenial di beberapa tempat, mewadahi mereka yang hari ini kita tampung aspirasinya. Kebanyakan anak muda ya Bu yang ingin melakukan usaha. Ya, kalau anak muda
lebih jangkauannya itu seperti tadi, mereka tidak hanya usaha itu untuk di daerahnya, tetapi seperti tadi jagung saja mereka untuk ekspor ke Jepang gitu. Jadi saya juga ingin membangkitkan seperti itu, tidak hanya jagung, mungkin sektor lain juga kita bisa bangkitkan untuk menjadi eksportir di daerah Cirebon ini. Saya rasa banyak sekali potensi yang bisa digali dari anak-anak muda milenial Cirebon. Pak Herman, ke depan mungkin ada rencana untuk expo entrepreneur atau UMKM dengan kampus-kampus atau dengan apa, Pak Herman? Kami sampai saat ini kan terus mengadakan itu. Bahkan sekarang sedang ada pameran yang digagas oleh TNI di Stadion Raga Jati, dan ini terus kami lakukan. Di setiap pameran kami ikutkan mitra sehati, dan siapapun yang mau ikut kami berikan counter. Bahkan kami sewa 10 slot ya, 10 slot untuk bisa dimanfaatkan dengan baik para pengusaha, dan saya masih terus membuka siapapun, karena prinsip kami adalah bagaimana membantu masyarakat sampai kepada masyarakat itu bisa berhasil. Saudara, itulah tadi kegiatan talk show serta sering sesi antara Kang Herman Hairon, anggota DPR RI, bersama pembina Yayasan Mitra UMKM Sehati, Dr. Ratnawati, bersama sejumlah kalangan mahasiswa dan mahasiswi dari wilayah Cirebon, membicarakan terkait berbagai macam perkembangan dunia perekonomian, kalangan UMKM dan lain sebagainya, hingga para mahasiswa-mahasiswi ini bisa menjadi entrepreneur muda sejati yang handal dan bisa bermanfaat serta membanggakan bagi Cirebon.